Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Mayat langit yang melahap ya, gumam Yan. Lindong mendengar suara Yan yang agak terpana dan sedikit terkejut. Dia bertanya dengan agak ingin tahu. Apa itu? Mengapa simbol leluhur yang melahap dalam tubuhku bereaksi seperti itu terhadap benda ini? Tanya Lindong. Benda ini terbuat dari simbol leluhur yang melahap. Yan menjawab dengan suara acuh tak acuh. Apa? Mata Lindong tiba-tiba menyusut. Bahkan dengan ketenangannya, dia masih tanpa sadar menghirup udara dingin pada saat ini. Matanya menunjukkan beberapa kejutan, ketika dia melihat mayat hitam kering di dalam peti mati kristal di atas panggung. Benda ini telah diciptakan dari simbol leluhur yang melahap, gumam Lindong. Lindong tidak bisa menahan ketenangannya. Lagi pula, dia dianggap sebagai pemilik simbol leluhur melahap pada saat ini. Namun Yan saat ini memberitahunya, bahwa mayat di depannya telah diciptakan oleh simbol leluhur yang melahap yang ada di dalam tubuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak tenang, pada saat dia mengetahui hal ini? Selain itu, jika indraku tidak salah, itu pasti mayat langit yang melahap, bahwa Master Devouring secara pribadi telah menyempurnakannya pada saat itu. Saat itu, sang penyelamat telah mengumpulkan banyak bahan mistis di dunia ini, dan memurnikan 3 penyapu langit sebagai penyelamatan. 2 dari mereka telah hancur selama Perang Dunia. Yang ada pada saat ini, kemungkinan telah berhasil bertahan hidup. Kamu benar-benar sangat beruntung bisa menemukan benda ini, ucap Yan menjelaskan. Devouring Master, gumam Lindong. Lindong mengerutkan bibirnya. Dia secara bertahap menekan kejutan di dalam hatinya, saat matanya bersinar sambil melihat mayat hitam yang berada di dalam peti mati kristal. Benda ini sebenarnya telah disempurnakan oleh ahli puncak di zaman kuno. Karena Lindong telah memperoleh simbol leluhur yang melahap, dia bisa merasakan betapa kuatnya benda itu. Namun dirinya saat ini jelas tidak memiliki kemampuan untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Devouring Master pada saat itu, dan menggunakan simbol leluhur Devouringnya untuk menyempurnakan mayat langit yang melahap itu. Apakah benda itu sangat kuat? Lindong diam-diam bertanya di dalam hatinya. Mayat langit yang melahap pada saat itu, dapat bertarung dengan Yimo tingkat umum. Jika kami mengonversikan ini ke peringkat yang kamu gunakan, itu haruslah setara dengan seorang ahli panggung samsara, jawab Yan dengan suara lemah. Apa, tahap samsara, gumam Lindong. Hati Lindong yang baru saja tenang, sekali lagi mulai berdetak kencang tanpa sadar. Dia memandangi mayat hitam itu dengan rasa sedikit tidak percaya. Dia benar-benar tidak dapat percaya, bahwa benda ini benar-benar bisa bertarung dengan seorang ahli dari panggung samsara. Ini setara dengan kekuatan Master Sekte Yuan Gate, pikir Lindong. Selain itu, Devouring Sky Course memiliki beberapa properti dari simbol leluhur yang melahap, karena mereka telah disempurnakan menggunakan simbol leluhur yang melahap. Properti ini adalah tenaga melahap. Ini memungkinkannya untuk memiliki kemampuan bertahan yang tak terlukiskan. Saat itu, sang Master melahap sedang dikepung dan diserang oleh 5 raja tingkat Yimo. 1 mayat langit yang melahap telah menerima serangan kekuatan penuh, dari 5 Raja Yimo sebelum dihancurkan. Dari sudut pandang tertentu, bahkan ahli panggung samsara tidak akan dapat menghancurkan mayat langit yang melahap, jika mayat itu dalam kondisi puncaknya, ucap Yan. Wajah Lindong dipenuhi dengan kejutan, mayat langit yang melahap ini sebenarnya sangat mendominasi, pikir Lindong. Lalu mayat langit yang melahap ini, gumam Lindong sambil menelan seteguk air liurnya. Apakah dia tidak akan terlalu kuat, jika dia berhasil mendapatkan mayat langit yang melahap ini? Dalam hal itu, masalah dengan orang tua tulang jahat, bahkan dia tidak layak jika berhadapan dengan benda ini, pikir Lindong. Kamu terlalu banyak berpikir, meskipun mayat langit yang melahap ini telah selamat, benda itu jelas telah mengalami kerusakan serius, dan akan mengalami kesulitan untuk mencapai kekuatan puncaknya. Yan tanpa basa-basi berkata seperti itu, seolah-olah dia menuangkan seember air dingin di atas kepala Lindong. Lindong tersenyum malu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Bisakah benda itu diperbaiki? Tanya Lindong. Bisa, benda itu dapat diperbaiki selama seseorang memiliki simbol leluhur yang melahap. Yan menjawab dengan cepat. Namun mencoba memperbaikinya dengan kekuatanmu saat ini, itu bukanlah masalah yang sederhana.
Saat itu, bahkan sang master melahap hanya mampu memperbaiki mayat langit yang melahap ini setelah memiliki kontrol penuh atas kekuatan simbol leluhur yang melahap, tambah Yan. Tidak apa-apalah, yang penting masih bisa diperbaiki, balas Lindong. Mulut Lindong tersenyum. Langit telah mengirimkan mayat langit yang melahap ini kepadanya. Ini adalah kesempatannya, dan dia tidak boleh membiarkannya begitu saja. Kalau tidak, dia tidak punya tempat untuk menangis, pikir Lindong. Namun, apakah kamu benar-benar memiliki pil Xuan Yuan untuk bertarung dengan orang lain, demi mendapatkan mayat langit yang melahap ini? Tanya Yan. Yan sekali lagi mengubah Lindong menjadi patung dengan satu kalimat yang dia ucapkan. Setelah tertegun sesaat, dia akhirnya mengepalkan giginya dan berkata dengan kejam. Palingan aku akan menggunakan seni bela diri yang kumiliki untuk menukarkannya. Aku harus mendapatkan mayat langit yang melahap ini dengan cara apapun. Jawab Lindong. Bagaimanapun juga, benda ini pasti akan menjadi milikku, pikir Lindong dengan penuh tekad. Sementara Lindong bercakap-cakap di dalam hatinya, Tang Dongling di atas panggung lelang mengarahkan jari lembutnya ke arah mayat hitam di peti mati kristal dan tertawa. Telah dikabarkan, bahwa benda ini adalah sesuatu yang telah diambil dari bawah laut. Aku mungkin tidak dapat memberikan jawaban secara detail tentang benda itu. Namun, aku hanya bisa memberi tahu semua orang, bahwa mayat ini luar biasa. Ini karena ahli tahap kematian yang mendalam dari Sky Merchant Corps kami telah mencoba menyerangnya, dan akhirnya gagal untuk menghancurkannya, ucap Tang Dongling. Jatuh. Gelombang kebisingan meletus segera, setelah kata-kata Tang Dongling terdengar. Banyak mata orang tertegun ketika mereka melihat mayat hitam yang tampaknya biasa-biasa saja. Benda ini sebenarnya bisa bertahan dari serangan kekuatan penuh dari tahap kematian yang mendalam. Nona Tang, apakah ini sebuah boneka? Tanya seseorang. Seorang pria berjubah hitam dari kursi di depan pelelangan tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya dengan suara rendah. Sebuah cahaya hitam berdesir di sekitarnya saat dia berbicara. Sepertinya banyak ilusi muncul di sekitarnya, menyebabkan seseorang tidak dapat mengidentifikasi tubuh yang sebenarnya. Orang itu adalah Chen Ying dari Illusionary Demon Sect. Sepertinya dia agak tertarik dengan mayat ini. Beberapa percakapan muncul di sekitarnya ketika pria berjubah hitam itu mengucapkan kata-kata itu, dengan cepat menyebarkan identitas orang ini dalam prosesnya. Lindong menyipitkan matanya. Sekte Demon Ilusi ini memiliki reputasi yang cukup besar di dalam Chaotic Dimensi ini. Kekuatannya tidak lebih lemah dari dua gua besar di wilayah Laut Angin Surga, pikir Lindong. Itu memang bisa dianggap sebagai boneka. Namun, Tang Dongling ragu-ragu sejenak. Namun dia akhirnya melanjutkan. Mungkin hal ini membutuhkan metode kontrol secara khusus. Kalau tidak, sepertinya akan sulit untuk mengaktifkannya, jawab Tang Dongling. Apa? Banyak orang yang terkejut mendengar kata-kata ini. Segera setelah itu, mereka tertawa. Apa gunanya membeli benda ini jika tidak mungkin dikendalikan? Mungkinkah yang dimaksudkan untuk menggunakannya sebagai perisai, ucap penonton. Teman Yan, apakah benda ini tidak dapat dikontrol? Lindong langsung bertanya dalam hatinya. Orang lain memang tidak bisa mengendalikannya, ini karena mereka tidak memiliki simbol leluhur yang melahap. Hanya pemilik simbol leluhur yang melahap sajalah yang bisa mengendalikannya, jawab Yan. Dengan kata lain, hanya kamu sendiri dari orang-orang di seluruh dunia ini yang bisa mengendalikan Devouring Sky Course itu, ucap Yan. Lindong tanpa sadar menggilat bibirnya setelah mendengar ini. Kegembiraan yang terlihat jauh di dalam matanya menjadi lebih intens. Chen Ying dari Illusionary Demon Sect mengerutkan keningnya karena jawaban dari Tang Dongling. Dia menatap mayat hitam itu, dan samar-samar bisa merasakan, bahwa benda ini tidak sesederhana itu. Biarkan pelelangan dimulai. Harga lelangnya adalah 5 juta pil Xuan Yuan. Tang Dongling tersenyum dan berkata, 5 juta, terlalu mahal. Bagaimana bisa, boneka yang tidak bisa dikontrol bernilai harga setinggi ini? Betul-betul, beberapa suara tidak puas menyebar dari tempat pelelangan setelah kata-katanya terdengar. Kemungkinan mereka percaya, bahwa harga ini sedikit tinggi. Namun, ketidakpuasan mereka jelas berdampak kecil. Oleh karena itu, menjadi jauh lebih tenang setelah suara-suara berlanjut untuk beberapa waktu. Keheningan ini berlanjut beberapa saat, sebelum seseorang akhirnya membuka mulutnya dan berkata, 5.100.000. Orang yang berbicara ini tampak agak ragu-ragu. Lagi pula, jumlah ini tidak kecil. Selusin orang mulai menawarinya, namun harganya masih tetap di bawah 6 juta. 6.500.000. Chen Ying dari Illusionary Demon Sect tiba-tiba berbicara pada saat ini. Orang-orang dengan cepat menyusut ketika melihat penampilannya. Kemungkinan mereka tidak ingin bersaing dengan Chen Ying. 7 juta, ucap Lindong.
Lindong menyaksikan adegan ini, sebelum akhirnya mendesah saat dia membuka mulutnya. Suara mendesing. Suara Lindong baru saja terdengar, ketika sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya melotot kaget. Bahkan Tang Dongling di atas panggung menatapnya dengan heran. Sepertinya dia tidak mengerti, mengapa dia akan mengajukan tawaran untuk mayat hitam ini. Selain itu, dia juga mengerti sedikit tentang Lindong. Dia tidak punya banyak pil Xuan Yuan. Menurut aturan, dia tidak benar-benar diizinkan untuk mengajukan penawaran. Namun dia tidak mengatakan apa-apa pada saat ini. Kemungkinan Lindong menyadari apa yang dia lakukan, pikir Tang Dongling. 7.500.000, ucap Chen Ying. Chen Ying melirik Lindong, sebelum berbicara dengan cemberut. 8 juta, ucap Lindong. Lindong tidak berdaya. Ekspresinya tidak berubah saat ia terus menaikkan tawaran. Harga ini sebenarnya mendekati batasnya. Bagaimanapun juga, dia tidak punya banyak pil Xuan Yuan untuk dibelanjakan, maka, 8 juta itu sudah menjadi batasnya. Harganya sudah cukup tinggi setelah mencapai tahap ini. Bahkan Chen Ying mulai ragu-ragu sedikit. Lagi pula, tujuannya yang sebenarnya bukanlah mayat hitam yang tidak dikenal ini, dan pengeluaran hanya untuk benda ini, itu terlalu besar. Karena itu, ia akhirnya menggelengkan kepalanya dan menyerah untuk bersaing. Hati Lindong langsung menghela nafas lega setelah melihat ini. Namun, sebelum dia benar-benar bisa rileks, tawar yang terdengar dari depan. 9 juta, ucap seseorang. Ekspresi Lindong menjadi tenggelam. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat Xie Yan mengejek menatapnya dari depan. Orang ini sepertinya menargetkan dia. 9 juta, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Tanya Tang Dongling. Tang Dongling diam-diam menghela nafas. Tampaknya Xie Yan ini bermaksud menyebabkan masalah bagi Lindong. Namun dia tidak berdaya dalam menanggapi hal ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah melanjutkan pelelangan, pikir Tang Dongling. Mata Lindong menjadi gelap, karena kedua tangannya tanpa sadar menggenggam dengan erat di balik lengan bajunya. Niat membunuh samar-samar melonjak di dalam hatinya. Tinju Lindong semakin menegang. 9 juta 3 kali, ucap Tang Dongling. Namun, suara yang agak muda tiba-tiba terdengar sebelum kata-kata terakhir Tang Dongling diucapkan. 10 juta, ucap Mu Lingshan. Seluruh tempat lelang menjadi gempar. Lindong juga kaget. Setelah itu, dia menoleh, hanya untuk melihat Mu Lingshan yang tersenyum di sampingnya. Keributan tiba-tiba menyapu tanah lelang seperti gelombang. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka melihat gadis yang sangat imut dengan 2 kuncir di area tempat duduk. Kemungkinan mereka tidak menyangka, bahwa harga mengejutkan dari sebelumnya, itu benar-benar datang dari mulutnya. Kamu, ucap Lindong yang tertegun saat melihat Mu Lingshan. Dia tidak pernah membayangkan, bahwa dia benar-benar akan campur tangan dengan cara ini. Aku tidak menyukai orang itu untuk merebut benda itu. Mu Lingshan bergumam. Di panggung lelang, Tang Dongling juga terpana karena tawaran Mu Lingshan. Dia pulih sesaat kemudian, sebelum melihat Lindong saat dia tersenyum kecil dan berkata, "Gadis kecil, kamu tidak bisa secara acak meneriakkan tawaran di tempat ini," ucap Tang Dongling. "Apakah kamu khawatir, bahwa aku tidak punya uang?" balas Mu Lingshan. Mulut kecil Mu Lingshan mengkerut, saat dia berbicara dengan cara yang tidak puas. Tang Dongling menggelengkan kepalanya, dan menatap Lindong dengan cara yang agak tak berdaya. Lindong juga membalas dengan senyum tak berdaya. Setelah itu, dia mengangguk ke arahnya. Meskipun gadis kecil ini Mu Lingshan masih muda, dia tidak akan berlebihan. Selain itu, 10 juta ini mungkin merupakan harga yang mengejutkan, tetapi dia juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengambil jumlah yang tampaknya besar ini di mata Lindong. Tang Dongling tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, setelah melihat Lindong mengangguk. Dia dengan lembut berkata, "Ketukan 10 juta pertama," ucap Tang Dongling. Ekspresi lucu asli di wajah Xie Yan telah menjadi jauh lebih suram setelah mendengar kata-kata ini. Kedua matanya gelap dan dingin, saat dia menatap Lindong dan Mu Lingshan. Segera setelah itu, dia tertawa dingin. 11 juta, ucap Xie Yan. Lindong sedikit mengernyit. Apakah orang ini berencana untuk terus mendesak kami, pikir Lindong. 15 juta, ucap Mu Lingshan. Mu Lingshan jelas menjadi sedikit marah karena provokasi Xie Yan, dan langsung berdiri dari kursinya. 2 kuncir di kepalanya bergoyang, ketika dia sekali lagi berteriak dengan harga yang menimbulkan keributan. Wajah Xie Yan berkedut. Harga lebih dari 10 juta sudah dianggap cukup besar baginya. Namun, gadis kecil yang tak dikenal ini benar-benar meneriakkan tawaran seperti itu tanpa ragu-ragu. 16 juta, ucap Xie Yan. Xie Yan menghirup udara dalam, dan berbicara dengan cara yang menyeramkan.
Setelah kejadian ini telah berkembang hingga sedemikian rupa, semua orang bisa tahu bahwa Xie Yan ini dengan sengaja menargetkan Lindong. Bagaimana mungkin mayat yang aneh bisa dihargai dengan harga seperti itu? Beberapa faksi besar di depan tempat lelang juga sedikit terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini berlangsung. Beberapa minat juga naik di wajah mereka. Mereka ingin melihat bagaimana kompetisi ini akan berkembang. Mu Lingxian berdiri dari sandaran kursinya. Tangan kecilnya melipat lengan bajunya, saat matanya yang besar melirik Xie Yan. Ekspresi miliknya dipenuhi dengan kebencian yang besar. Setelah itu, dia mengulurkan dua jarinya. Namun suaranya yang jernih menyebabkan banyak hati bergetar atas kata-kata yang diucapkannya. 20 juta, ucap Mu Lingxian. Jatuh. Keributan lain merebak. Banyak mata melebar ketika mereka melihat gadis kecil yang telah melipat lengan bajunya, dan kembali bersandar di kursinya. Mereka bisa merasakan aura yang mendominasi menuju ke arah mereka. Apakah gadis kecil ini tidak terlalu ganas? 20 juta pil Xuan Yuan. Apakah dia pikir dia sedang melempar kacang, ucap para penonton. Ekspresi wajah Xie Yan telah menegang karena tawaran setinggi langit, dan bahkan beberapa keringat telah muncul di dahinya. Penampilannya sangat lucu. Dia tidak berharap bahwa upayanya untuk meredam semangat Lindong benar-benar akan menyeretnya dalam kekacauan ini. Kepala Gua Junior, tetua berjubah hitam di samping Xie Yan buru-buru berteriak. Mereka masih perlu bersaing untuk mendapatkan benda terakhir. Menghabiskan banyak uang untuk bersaing dengan orang lain dalam hal kebencian, itu benar-benar tidak bijaksana. Ayo tambahkan tawaran lagi kalau berani, mengapa kamu tidak meningkatkan penawaran lagi, tanya Mu Lingxian. Namun, Mu Lingxian hanya menempatkan kedua tangannya di pinggangnya yang kecil setelah melihat ekspresi jelek di wajah Xie Yan, dan terus berteriak provokasi. Penampilannya sangat cantik dan lucu saat memprovokasi, bersama dengan suaranya yang jernih, menyebabkan seluruh tempat lelang tertawa terbahak-bahak, sementara ekspresi Xie Yan menjadi semakin jelek di tengah-tengah penghinaan ini. Kamu, ucap Xie Yan. Emosi melonjak dalam mata Xie Yan. Bahkan dengan ketenangannya, yang telah diprovokasi oleh seorang gadis kecil di depan begitu banyak orang, masih menyebabkan dia menunjukkan tanda-tanda meledak dalam kemarahan. Kepala Gua Junior, bersabarlah. Jangan terprovokasi, tetua berpakaian hitam di sampingnya buru-buru menghentikan Xie Yan, dan berulang kali membujuknya. Tubuh Xie Yan sedikit gemetar. Namun kontrol dirinya cukup baik. Akhirnya dia menghirup udara dalam-dalam, dan menekan amarah di hatinya. Setelah itu, dia duduk kembali dan berhenti berbicara. Penampilannya sangat menyedihkan. Mu Lingxian menatap Xie Yan yang duduk kembali dengan cara yang suram, saat ekspresi senang muncul di wajah kecilnya. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum kepada Lindong, yang tersenyum dengan tak berdaya dan pahit. Lindong tidak tahu, apakah dirinya harus tertawa atau menangis. Dia berkata, bahkan jika kamu memiliki uang, kamu seharusnya tidak membelanjakannya dengan cara ini, ucap Lindong. Mu Lingxian mengabaikannya. Wajah kecilnya dipenuhi dengan ekspresi sangat senang. Kemungkinan dia merasa sangat baik karena telah mengalahkan Xie Yan sebelumnya. Tang Dongling menyaksikan lelucon ini dari panggung lelang, dan tidak bisa menahan senyum pahit. Setelah itu, dia berkata, jika tidak ada orang lain yang menawarkan penawaran lebih tinggi dari gadis kecil ini, mayat ini akan menjadi miliknya, ucap Tang Dongling. Kali ini, tidak ada lagi orang yang berani menawar. Setelah melihat bagaimana Mu Lingxian telah meningkatkan tawaran dengan beberapa juta setiap kali, bahkan faksi besar yang duduk di depan, harus mengevaluasi kembali kekayaan mereka. Karena sudah tidak ada lagi yang meningkatkan tawaran, pelelangan mayat juga berakhir. Item lelang berikutnya juga dibawa keluar dari tengah-tengah suara yang belum berhenti. Namun, hampir tidak ada yang memperhatikannya. Banyak pasang mata memandang ke arah gadis kecil berpakaian hijau dengan dua kuncir. Bahkan faksi-faksi besar itu juga mengalihkan pandangan mereka. Kemungkinan mereka mencoba menebak identitas Mu Lingxian. Lagi pula, kemampuan untuk mengambil 20 juta pil Xuan Yuan tanpa ragu-ragu, bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Pelelangan berlanjut. Namun setelah intervensi Mu Lingxian sebelumnya, item lelang berikutnya tidak dapat mencapai tawaran 20 juta, meskipun mendapat tawaran yang agak bagus. Ini menyebabkan atmosfer di dalam tanah lelang sedikit menurun. Tang Dongling juga tidak berdaya dalam menghadapi ini. Siapa yang bisa berharap bahwa gadis kecil ini sebenarnya akan sangat mendominasi? Selain itu, dia hanya bisa berharap bahwa gadis kecil ini tidak hanya menawar secara acak. Kalau tidak, Sky Merchant Court mereka kemungkinan akan mengalami sakit kepala kali ini, pikir Tang Dongling. Lindong juga melihat serum kelahiran spiritual inti yang telah dilelang dalam lelang berikutnya. Harganya sekitar 1 juta atau lebih menurut Tang Dongling.
Namun harga transaksi akhir adalah sekitar 2.500.000 per tetes. Dengan cara ini, 5 tetes serum spiritual telah menghasilkan Lindong 12 juta pil Xuan Yuan. Ini sudah cukup untuk menutupi harga Volcano Flame Essence Stone yang dia ambil kemarin. Lindong menghela napas lega setelah serum kelahiran spiritual inti miliknya berhasil dilelang. Dia dengan lembut bersandar di sandaran kursi, dan menyaksikan lelang berikutnya dari sudut pandang orang luar. Suasana di tanah lelang secara bertahap naik di bawah kendali Tang Dongling, karena barang lelang yang semakin langka muncul di panggung. Ini terutama terjadi ketika harta Yuan murni tingkat rendah muncul. Kegembiraan naik di mata banyak orang di tempat lelang. Harta ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh beberapa faksi yang lebih besar. Itu sebagai sesuatu yang orang biasa tidak akan bisa mendapatkannya, walaupun dia menginginkannya. Bahkan harta Yuan murni telah muncul, gumam Lindong. Lindong menatap tahap lelang. Pada saat ini, Tang Dongling memegang busur panjang merah gelap di tangannya. Busur panjang ini berbentuk seekor phoenix, dan sayap phoenix menyebar terpisah, membentuk tubuh busur. Fluktuasi panas dan berapi-api berlama-lama di atasnya. Sepertinya seseorang akan bisa menembakkan api saat menarik busur itu. Berdasarkan yang diucapkan Tang Dongling, busur panjang ini disebut busur phoenix pemecah langit. Itu adalah harta Yuan murni kelas rendah asli, dan relatif kuat. Tentu saja, itu juga cukup mahal. Tawaran awal itu sendiri adalah 10 juta. Itu sangat jelas, bahwa hanya faksi besar yang memenuhi syarat untuk bersaing untuk objek seperti itu. Karenanya, banyak orang hanya bisa menggelengkan kepala mereka karena kecewa setelah harganya dinyatakan. Tentu saja, faksi-faksi besar yang hadir memang mengidamkan Sky Phoenix Space Shattering Bow ini. Perang harga yang diperjuangkan bahkan lebih panas daripada ketika Mu Lingshan mengajukan tawaran sebelumnya. Dalam beberapa waktu yang singkat, Sky Phoenix Space Shattering Bow telah diperoleh oleh faksi besar bernama Suspended Valley, dengan harga 27 juta. Lindong menghela nafas pelan saat dia menyaksikan kompetisi berakhir. Dia juga cukup tertarik dengan Sky Phoenix Space Shattering Bow. Namun dia mengerti, bahwa dia saat ini tidak memiliki modal untuk bersaing dengan faksi besar dalam hal kekayaan. Meskipun ada Mu Lingshan dengan sejumlah besar kekayaan yang tidak diketahui, yang sedang duduk di sampingnya, itu sudah jelas, bahwa Lindong tidak akan meminta bantuan untuk menawarinya. Selanjutnya, ini akan menjadi item lelang utama kita yang terakhir, ucap Tang Dongling. Di atas panggung, Tang Dongling mengungkapkan senyum mempesona setelah suasana hiruk-pikuk sebelumnya, yang akhirnya sedikit tenang. Setelah kata-katanya terdengar, indera tajam Lindong merasakan faksi besar yang duduk di depan, semuanya secara diam-diam meluruskan punggung mereka. Sepertinya mereka semua mengejar hal ini, gumam Lindong sambil sedikit mengernyit. Dari penampakan situasinya, orang-orang ini jelas datang dengan sangat siap. Ini telah menyebabkan dia menjadi sedikit penasaran, item apa yang bisa menarik semua orang ini, pikir Lindong. Item selanjutnya menyangkut sebuah tempat, yang dikabarkan telah ditinggalkan oleh seorang ahli tahap reinkarnasi. Aku percaya, bahwa setiap orang harus memahami nilainya dengan jelas, ucap Tang Dongling. Suara Tang Dongling baru saja terdengar, ketika suasana di dalam tanah lelang langsung meledak. Suara luar biasa menyebar seperti tsunami, ketika banyak orang tiba-tiba berdiri. Ekspresi di mata mereka tampak agak gila. Tang Dongling tidak terkejut dengan atmosfer ledakan ini. Dia segera mengepalkan tangannya, saat cahaya perak berkedip. Akhirnya, sebuah menara perak sepanjang 1 kaki muncul di atas panggung. Fluktuasi kuno yang sangat liar dan keras, menyebar saat menara perak ini muncul. Suara guntur yang tidak jelas tampaknya muncul bersamaan dengan itu. Mata Lindong juga dengan cepat melihat ke arah menara perak di tangan Tang Dongling. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan simbol leluhur yang melahap dalam tubuhnya mulai bergetar dengan gila. Pada saat yang sama, ia juga merasakan jejak riak yang sangat unik, yang dipancarkan dari menara perak. Riak itu seolah-olah berasal dari sumber yang sama dengan simbol leluhur yang melahap. Itu adalah, gumam Lindong. Mata Lindong menyusut pada saat ini, dan bahkan suaranya menjadi serak. Tubuhnya yang duduk di kursi, sedikit gemetar. Itu fluktuasi simbol Ancestral Thunderbolt, ucap Yan. Suara bergumam Yan juga terdengar pada saat ini. Itu disertai dengan kejutan yang tidak bisa disembunyikan, saat perlahan-lahan menyebar, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.